Nabi Isa, yang dikenal dalam tradisi Kristen sebagai Yesus Kristus, adalah salah satu nabi yang sangat penting dalam agama Islam dan tokoh sentral dalam agama Kristen. Dalam Al-Quran, Isa disebut sebagai salah satu dari 5 nabi ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki ketabahan luar biasa dan menerima wahyu yang membawa perubahan besar. Pada masa kelahiran Nabi Isa, Palestina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Masyarakat Yahudi yang tinggal di wilayah ini mengalami tekanan dan penindasan dari penguasa Romawi. Harapan akan datangnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penindasan sangat tinggi. Nabi Isa lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil di Yudea, dari seorang perawan bernama Maryam. Menurut tradisi Islam dan Kristen, kelahirannya adalah mukjizat yang direncanakan oleh Allah untuk membawa pesan dan ajaran baru bagi umat manusia. Palestina pada abad pertama Masehi adalah tempat dengan dinamika sosial dan religius yang kompleks. Orang Yahudi memiliki keyakinan yang kuat tentang monoteisme dan mereka sangat menghormati hukum Taurat. Pada saat yang sama, dominasi Romawi membawa pengaruh budaya dan politik yang juga signifikan, menyebabkan ketegangan antara kebutuhan untuk mematuhi hukum Yahudi, dan tekanan untuk tunduk kepada aturan Romawi. Dalam konteks inilah Nabi Isa dilahirkan dan memulai misinya. Maryam, ibu Nabi Isa, dikenal karena kesalehan dan ketaatannya. Dalam tradisi Islam, dia disebutkan menerima kabar gembira tentang kelahiran Isa melalui malaikat Jibril. Meskipun dia belum menikah, Maryam menerima tugas ilahi ini dengan penuh keikhlasan dan keberanian. Yusuf, yang dalam tradisi Kristen adalah tunangan Maria, juga memainkan peran penting dalam melindungi keluarga ini dari ancaman dan bahaya. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang rendah hati namun setia, yang memutuskan untuk tetap bersama Maryam dan mendukungnya selama masa sulit tersebut. Banyak orang Yahudi pada masa itu berharap kedatangan Mesias yang dijanjikan, yang mereka yakini akan menjadi pemimpin kuat, yang akan membebaskan mereka dari penindasan dan memulihkan kerajaan Israel. Namun, misi Nabi Isa ternyata berbeda dari harapan-harapan ini. Dia datang membawa pesan spiritual yang menekankan cinta kasih, pengampunan, dan hubungan langsung dengan Tuhan, daripada pembebasan politik atau militer. Perbedaan ini menjadi salah satu sumber utama konflik antara Nabi Isa dan pemimpin-pemimpin Yahudi pada masanya. Nabi Isa, dengan kelahiran yang ajaib dan misi yang mulia, muncul dalam konteks sejarah yang penuh dengan ketegangan dan harapan. Kehadirannya membawa perubahan besar dalam ajaran dan praktik keagamaan, yang terus berpengaruh hingga saat ini. Sebagai tokoh yang dihormati baik dalam Islam maupun Kristen, kisah hidup Nabi Isa menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Nabi Isa lahir secara ajaib dari seorang perawan bernama Maryam tanpa campur tangan seorang ayah. Menurut tradisi Islam, kisah kelahiran Nabi Isa dimulai ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maryam. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Jibril berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam, yang terkejut dengan kabar tersebut, bertanya bagaimana mungkin ia bisa memiliki anak sementara ia belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Malaikat Jibril menjawab bahwa bagi Allah, menciptakan seorang anak dari seorang perawan adalah perkara mudah. Demikianlah, Tuhanmu berfirman, "Hal itu mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Maryam kemudian mengasingkan diri ke suatu tempat yang jauh untuk melahirkan. Dalam tradisi Kristen,
kelahiran Isa terjadi di Betlehem, di sebuah kandang karena tidak ada tempat di penginapan. Hal ini sesuai dengan nubuat dalam kitab Mika, yang menyebutkan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Dalam Injil Lukas, disebutkan bahwa Maria dan Yusuf pergi ke Betlehem untuk sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Augustus, dan di sanalah Isa dilahirkan. Kelahiran Nabi Isa membawa reaksi beragam dari masyarakat. Dalam tradisi Kristen, kelahiran Isa disambut oleh para gembala yang mendapat kabar dari malaikat, dan orang-orang Majusi dari timur yang mengikuti bintang untuk memberi penghormatan kepada Isa, dengan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Sementara itu, Raja Herodes merasa terancam dengan kabar tentang kelahiran seorang raja baru, dan berusaha untuk membunuh Isa dengan memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki di Betlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Dalam tradisi Islam, Maryam menghadapi tuduhan dan cemoohan dari kaumnya karena melahirkan anak tanpa suami. Namun, dengan mukjizat Allah, bayi Isa berbicara untuk membela ibunya, dan menjelaskan bahwa ia adalah hamba Allah yang diberi kitab Injil dan dijadikan seorang nabi. Maka dia Maryam, mengisyaratkan kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia Isa, berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Pada saat kelahiran Nabi Isa, kondisi masyarakat Yahudi di Palestina berada dalam situasi yang sulit. Mereka hidup di bawah penjajahan Romawi yang keras, yang seringkali melakukan penindasan dan memungut pajak yang berat. Masyarakat Yahudi sangat merindukan kedatangan Mesias yang mereka percayai akan membebaskan mereka dari penindasan ini. Harapan ini tercermin dalam berbagai gerakan dan tokoh yang muncul pada masa itu, semuanya menunggu sosok yang dijanjikan yang akan memulihkan kerajaan Israel. Maria menghadapi kesulitan besar sebagai ibu muda yang melahirkan tanpa suami. Dalam tradisi Islam, Allah memberikan bantuan langsung kepada Maryam dengan menyediakan air dari bawah kakinya dan makanan dari pohon kurma di sekitarnya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Kelahiran Nabi Isa adalah peristiwa luar biasa yang diakui baik dalam Islam maupun Kristen. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail kisahnya, keduanya sepakat bahwa kelahiran ini adalah mukjizat dari Tuhan, dan menandai awal dari misi kenabian Isa yang akan membawa perubahan besar dalam sejarah keagamaan dunia. Kelahiran yang ajaib ini juga menekankan pentingnya peran Maryam sebagai ibu yang dipilih Tuhan untuk melahirkan seorang nabi besar. Menurut tradisi Islam, ada beberapa mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa sejak masa kecilnya. Salah satunya adalah membuat burung dari tanah liat dan menghidupkannya dengan izin Allah. Dalam tradisi Kristen, tidak banyak yang diceritakan tentang masa kecil Isa. Namun, Injil Lukas menyebutkan satu peristiwa penting ketika Isa berusia 12 tahun. Ia bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika dalam perjalanan pulang, Isa tertinggal di Yerusalem dan ditemukan di Bait Allah, sedang berbincang dengan para guru agama dan membuat mereka takjub dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Menurut Injil Matius, setelah kelahiran Isa, Yusuf suami Maryam, menerima wahyu melalui mimpi bahwa Raja Herodes berencana membunuh anak-anak di Betlehem, untuk menghilangkan ancaman terhadap kekuasaannya. Maka Yusuf, Maria, dan bayi Isa melarikan diri ke Mesir, untuk menyelamatkan nyawa Isa. "Bangunlah,"
Ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Keluarga ini tinggal di Mesir hingga kematian Herodes, dan kemudian kembali ke Nazaret, tempat Isa dibesarkan. Nazaret adalah sebuah desa kecil di Galilea, tempat Isa menghabiskan masa kanak-kanaknya. Dia dibesarkan dalam keluarga tukang kayu, dan kemungkinan besar belajar keterampilan tersebut dari Yusuf, ayah angkatnya. Kehidupan di Nazaret yang sederhana dan keras mengajarkan Isa banyak hal tentang kerja keras dan kehidupan masyarakat biasa. Meskipun Isa berasal dari keluarga sederhana, ia menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan yang luar biasa sejak usia dini. Dalam tradisi Islam, Isa dikenal sebagai seorang nabi yang diberkahi dengan hikmah dan ilmu sejak masa kecilnya. Hal ini tercermin dalam kemampuannya untuk mengajarkan dan menjelaskan ajaran-ajaran Allah, dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan kasih. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Dalam Injil, peristiwa di Bait Allah saat Isa berusia 12 tahun, menunjukkan bahwa dia sudah memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan kitab suci Yahudi, yang membuat para pemimpin agama terkesan. Lingkungan sosial dan religius pada masa kecil Isa sangat dipengaruhi oleh tradisi Yahudi. Kehidupan berpusat pada keluarga, sinagoga, dan perayaan-perayaan keagamaan seperti Paskah dan Sabat. Pendidikan agama adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari, di mana anak-anak diajarkan tentang Taurat dan tradisi leluhur mereka sejak usia dini. Masa kanak-kanak Nabi Isa adalah periode yang penuh dengan keajaiban dan tanda-tanda kenabiannya. Meskipun ia tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, keajaiban-keajaiban yang ia tunjukkan sejak dini menandakan peran besar yang akan ia mainkan sebagai nabi dan rasul. Masa kanak-kanaknya membentuk fondasi yang kuat bagi misi kenabiannya di kemudian hari, yang akan membawa ajaran-ajaran kasih, kebijaksanaan, dan pengampunan kepada umat manusia. Misi kenabian Nabi Isa dimulai ketika ia berusia sekitar 30 tahun. Isa diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran baru, dan memperbarui hukum-hukum Taurat yang telah disalahartikan atau dilanggar oleh sebagian besar kaum Bani Israel. Misi ini menekankan monoteisme, kasih sayang, dan pengampunan, serta mengajarkan pentingnya hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa, dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil." Isa mengajarkan tentang keesaan Allah, dan menolak penyembahan berhala serta keyakinan yang menyimpang. Dia menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, dan memanggil umatnya untuk kembali kepada jalan yang benar. "Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Dalam Injil, Isa juga menekankan ajaran monoteisme. Ia mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi sebagai perintah terbesar. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Salah satu ajaran utama Nabi Isa adalah kasih sayang dan pengampunan. Dia menekankan pentingnya mencintai sesama manusia, dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Isa menunjukkan kasih dan pengampunan melalui perbuatannya, seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberikan makanan kepada yang lapar.
Dalam Islam, Nabi Isa juga dikenal karena kebaikan hati dan belas kasihnya kepada semua orang. Isa diberikan berbagai mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran misinya. Isa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk lepra dan kebutaan, dengan hanya menyentuh atau mengucapkan doa. Dengan izin Allah, Isa menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal. Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Isa memberi makan ribuan orang dengan hanya beberapa roti dan ikan. Lalu Isa mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nabi Isa juga memiliki kemampuan mengetahui hal-hal gaib, seperti mengetahui apa yang disimpan orang di rumah mereka atau apa yang mereka makan. Ini adalah salah satu tanda kenabiannya yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Ada berbagai mukjizat lain yang dilakukan oleh Nabi Isa yang menunjukkan kebesarannya sebagai utusan Allah. Dalam Injil, ada kisah tentang Isa berjalan di atas air untuk mendekati perahu murid-muridnya yang sedang terombang-ambing oleh angin kencang. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Pada sebuah pesta pernikahan di Kana, Isa mengubah air menjadi anggur ketika anggur habis. Ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan Isa dalam pelayanan publiknya. Mukjizat-mukjizat Nabi Isa memiliki dampak yang besar terhadap para pengikutnya. Banyak orang yang menjadi percaya dan mengikuti ajarannya setelah menyaksikan mukjizat tersebut. Mukjizat ini juga menunjukkan kasih sayang dan kepedulian Isa terhadap sesama manusia, serta memberikan bukti nyata tentang kebenaran ajaran yang ia bawa. Meskipun banyak yang percaya kepada Nabi Isa karena mukjizat-mukjizatnya, ada juga yang tetap menentang dan tidak percaya. Para pemuka agama Yahudi pada saat itu melihat mukjizat-mukjizat ini sebagai ancaman terhadap otoritas mereka dan berusaha untuk menyingkirkan Isa. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah dan peran kenabian Isa. Mukjizat ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada orang-orang yang disembuhkan atau diberi makan, tetapi juga memperkuat iman para pengikutnya, dan menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat manusia. Mukjizat-mukjizat ini memainkan peran penting dalam misi kenabian Isa dan membantu menyebarkan ajaran-ajaran yang dibawanya. Isa mengajarkan jalan kebenaran melalui perumpamaan dan khotbah. Salah satu khotbah yang paling terkenal adalah khotbah di bukit, di mana Isa mengajarkan tentang kebahagiaan sejati, kerendahan hati, dan perdamaian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Isa menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan ajaran moral dan spiritual yang dalam. Perumpamaan tentang anak yang hilang dan orang Samaria yang baik hati adalah contoh ajaran yang menunjukkan kasih sayang dan pengampunan Allah. Perumpamaan ini adalah cerita sederhana yang mengandung makna mendalam, yang membantu pendengar memahami ajaran-ajaran yang kompleks dengan cara yang mudah dicerna. Berikut adalah beberapa perumpamaan penting dalam ajaran Isa menurut Injil. 1. Perumpamaan tentang anak yang hilang cerita. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Anak bungsu meminta warisannya lebih awal dan pergi ke negeri yang jauh, di mana dia menghabiskan semua uangnya dengan hidup boros. Setelah mengalami kesulitan besar, dia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya dan meminta maaf. Ayahnya menyambutnya dengan sukacita, mengadakan pesta untuk merayakan kembalinya anaknya yang hilang. Namun, anak sulung merasa marah dan cemburu karena ayahnya tidak pernah merayakan seperti itu untuknya.
Perumpamaan ini menggambarkan kasih Allah yang tak terbatas dan penerimaan terhadap mereka yang bertobat, meskipun mereka telah berbuat kesalahan besar. Ayah yang menerima kembali anaknya dengan sukacita melambangkan Allah yang selalu siap menerima kembali manusia yang bertobat. 2. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Seorang pria Yahudi dipukuli oleh perampok dan dibiarkan setengah mati di pinggir jalan. Lalu seorang imam dan seorang Lewi, dua orang yang dihormati dalam masyarakat Yahudi, melewatinya tetapi tidak membantu. Kemudian, seorang Samaria, yang dianggap musuh oleh orang Yahudi, datang dan menolong pria itu, merawat lukanya, dan membawanya ke penginapan untuk pemulihan. Perumpamaan ini mengajarkan pentingnya kasih kepada sesama tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Isa menunjukkan bahwa kasih sejati melampaui batas-batas sosial dan budaya, dan setiap orang dipanggil untuk menjadi tetangga yang baik bagi yang lain. 3. Perumpamaan tentang penabur. Seorang penabur menaburkan benih di berbagai jenis tanah, di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tanah bersemak duri, dan di tanah yang subur. Benih yang jatuh di pinggir jalan dimakan burung, benih di tanah berbatu tumbuh sebentar tetapi layu karena tidak memiliki akar yang kuat, benih di tanah bersemak duri tercekik oleh duri, dan benih di tanah subur menghasilkan panen yang berlimpah. Benih melambangkan firman Allah, dan berbagai jenis tanah melambangkan respons orang-orang terhadap firman itu. Hanya hati yang subur dan siap menerima firman Allah yang akan menghasilkan buah yang baik. Perumpamaan ini mengajak pendengar untuk mempersiapkan hati mereka agar dapat menerima dan menumbuhkan firman Tuhan. Perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Isa mengandung kebijaksanaan yang dalam dan relevan untuk kehidupan manusia sepanjang masa. Melalui cerita sederhana, Isa mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting, seperti kasih kepada sesama, kesiapan, tanggung jawab, dan penerimaan terhadap pertobatan. Perumpamaan ini tidak hanya mengajarkan pelajaran moral tetapi juga mengundang pendengar untuk merenungkan dan mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Isa mengajarkan pentingnya cinta kasih dan pengampunan. Dalam ajaran Kristen, Isa menekankan kasih kepada sesama sebagai perintah utama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nabi Isa juga menekankan pentingnya kerendahan hati dan pelayanan kepada orang lain. Dalam Islam, Isa dianggap sebagai teladan kerendahan hati dan kebaktian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi yang paling banyak melayani. Meskipun Isa menunjukkan banyak mukjizat dan ajaran yang penuh kasih, ia menghadapi tantangan dan penolakan dari banyak pihak, terutama para pemuka agama Yahudi dan penguasa Romawi. Para pemuka agama menuduhnya menghujat dan menentang hukum Taurat, sedangkan penguasa Romawi melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Penolakan dan permusuhan ini memuncak dalam rencana untuk menyingkirkan Isa, yang akhirnya mengarah pada penyaliban dalam tradisi Kristen, dan pengangkatan Isa ke surga dalam tradisi Islam. Ajaran dan misi Nabi Isa penuh dengan pesan cinta, pengampunan, dan hubungan yang tulus dengan Tuhan. Meskipun ia menghadapi banyak tantangan dan penolakan, Isa tetap setia pada misinya, dan terus menyampaikan ajaran Allah dengan penuh kasih sayang dan keajaiban. Misi dan ajaran Isa memberikan warisan yang abadi dalam sejarah spiritual dan moral umat manusia. Setelah menyampaikan ajarannya dan melakukan berbagai mukjizat, Nabi Isa mulai menghadapi perlawanan yang lebih besar dari para pemuka agama Yahudi dan otoritas Romawi. Mereka merasa terancam oleh popularitas dan ajarannya yang radikal.
Para pemuka agama mulai merencanakan untuk menyingkirkan Isa, melihatnya sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan otoritas mereka. Dan para imam kepala serta ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh dia, sebab mereka takut kepada orang banyak. Salah satu peristiwa paling penting dalam kisah Nabi Isa adalah pengkhianatan oleh salah satu muridnya, Yudas Iskariot. Dalam tradisi Kristen, Yudas setuju untuk mengkhianati Isa kepada para imam kepala, dengan imbalan 30 keping perak. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Lalu mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dalam tradisi Islam, tidak ada rincian yang jelas tentang Yudas, tetapi disebutkan bahwa ada konspirasi untuk menangkap Isa. Perjamuan terakhir adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi sebelum penangkapan Nabi Isa. Pada perjamuan ini, Isa berkumpul dengan murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Dalam perjamuan tersebut, Isa memberikan roti dan anggur kepada murid-muridnya sebagai simbol tubuh dan darahnya. Dan ketika mereka sedang makan, Isa mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini." Perjamuan terakhir ini menjadi dasar dari sakramen Ekaristi dalam tradisi Kristen. Isa juga mengungkapkan kepada murid-muridnya, bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya, yang menyebabkan kegelisahan di antara mereka. Setelah perjamuan, Isa pergi ke Taman Getsemani, bersama beberapa muridnya untuk berdoa. Isa menyadari bahwa saatnya untuk menghadapi penderitaan sudah dekat. Dalam doanya, Isa memohon kekuatan dari Allah untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Maka datanglah Isa bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Isa berdoa dengan sungguh-sungguh, menunjukkan ketundukannya kepada kehendak Allah dan memohon agar cawan penderitaan dijauhkan darinya jika itu memungkinkan. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Penangkapan Isa terjadi di Taman Getsemani ketika Yudas datang bersama sekelompok besar orang bersenjata yang dikirim oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Yudas memberikan tanda dengan mencium Isa untuk menunjukkan siapa yang harus ditangkap. Dan segera ia maju mendapatkan Isa dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Maka Isa berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Isa dan menangkapnya. Dalam tradisi Islam, ada pandangan yang berbeda tentang penangkapan dan penyaliban Isa. Menurut Al-Quran, Isa tidak benar-benar disalibkan, melainkan diangkat oleh Allah, dan seseorang yang menyerupai Isa yang disalibkan sebagai gantinya. Dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Setelah penangkapan, Isa dibawa ke hadapan pengadilan agama Yahudi, kemudian ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea. Pengadilan ini penuh dengan tuduhan palsu dan manipulasi, dengan para pemuka agama mendesak Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Isa. Dalam tradisi Kristen, Pilatus akhirnya menyerah pada tekanan massa dan memerintahkan agar Isa disalibkan. Dalam tradisi Islam,
Isa tidak disalib, tetapi diangkat ke surga oleh Allah, dan orang yang diserupakan dengan Isa yang disalib. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Peristiwa pengkhianatan dan penangkapan Nabi Isa, menunjukkan besarnya perlawanan yang dihadapinya dari para pemuka agama dan otoritas politik. Meskipun Isa menunjukkan mukjizat dan mengajarkan kasih sayang serta kebenaran, ia tetap menghadapi pengkhianatan dan permusuhan. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam perjalanan hidup Nabi Isa, dan memberikan pelajaran tentang ketabahan, ketundukan kepada kehendak Allah, dan pengorbanan demi kebenaran. Menurut tradisi Kristen, setelah pengadilan di hadapan Pontius Pilatus, Nabi Isa dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Proses penyaliban adalah salah satu momen paling penting dalam iman Kristen, karena dianggap sebagai pengorbanan terakhir Isa untuk menebus dosa umat manusia. Isa dipaksa membawa salibnya sendiri menuju Golgota, tempat di mana ia akan disalibkan. Dalam perjalanan, ia mengalami penderitaan dan penghinaan dari kerumunan. Penyaliban di Golgota adalah puncak dari penderitaan fisik dan emosional yang dialaminya. Maka mereka mengambil Isa, dan ia memikul salibnya sendiri, dan keluar dari kota itu menuju tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Isa disalibkan bersama dua penjahat lainnya. Dalam proses penyaliban, Isa mengalami penderitaan yang sangat besar, termasuk dicambuk, dipukul, dan diolok-olok. Di atas salib, ia mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Sudah selesai," sebagai tanda bahwa misinya telah selesai. Kemudian Isa, setelah menerima cawan anggur asam, berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Penyaliban Isa dianggap sebagai pengorbanan yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, dan peristiwa ini dirayakan sebagai bagian dari perayaan Jumat Agung dalam kalender liturgi Kristen. Setelah kematiannya, tubuh Isa diambil oleh seorang anggota Sanhedrin bernama Yusuf dari Arimatea, yang meminta izin untuk menguburkan tubuh Isa. Tubuhnya ditempatkan di sebuah makam yang baru, yang dipenuhi dengan rempah-rempah dan kain kafan. Yusuf dari Arimatea mengambil tubuh Isa, dan membungkusnya dengan kain kafan yang bersih, lalu menaruhnya di dalam sebuah kubur yang baru, yang dipahat di dalam batu. Pada hari ketiga setelah penyaliban, Isa bangkit dari kematian, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai kebangkitan. Kebangkitan Isa adalah inti dari iman Kristen, menandakan kemenangan atas kematian dan dosa, serta jaminan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya. Dan setelah hari Sabat berlalu, pada pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, datanglah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus melihat kubur itu. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur itu, dan menggulingkan batu penutup kubur itu dan duduk di atasnya. Dalam tradisi Islam, penyaliban Nabi Isa dipandang berbeda. Al-Quran menyatakan bahwa Isa tidak benar-benar disalibkan atau dibunuh, tetapi Allah mengangkat Isa ke surga dan menjadikan seseorang yang menyerupai Isa yang disalibkan. Hal ini menyiratkan bahwa Isa selamat dari usaha penyaliban dan akan kembali menjelang hari kiamat. Dalam Islam, penyaliban Isa dianggap sebagai suatu kesalahan dan penipuan yang terjadi pada masa itu. Allah, dalam hikmahnya, melindungi Isa dari kematian disalib dan mengangkatnya ke surga. Ini mempertegas keyakinan umat Islam, bahwa Isa adalah Nabi yang mulia dan akan kembali ke dunia, pada akhir zaman sebagai bagian dari eskatologi Islam. Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab, melainkan akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka.
Menurut ajaran Islam, Nabi Isa akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk menjalankan peran penting dalam mengalahkan Dajjal dan menegakkan keadilan. Al-Quran dan hadis mencatat bahwa kembalinya Isa merupakan salah satu tanda besar kiamat. Demi Dia yang jiwaku berada di tangannya, putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu sebagai seorang hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Kekayaan akan melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang akan menerima sedekah. Kembalinya Isa diharapkan akan membawa kedamaian dan keadilan di dunia yang dipenuhi dengan kekacauan dan ketidakadilan. Dajjal, yang dikenal sebagai antikristus dalam tradisi Kristen, akan muncul menjelang akhir zaman dan menebarkan fitnah serta kesesatan. Isa akan turun dari surga untuk menghadapi dan mengalahkan Dajjal, mengakhiri masa kekuasaan dan kejahatannya. Kemudian Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Ia akan mencari Dajjal dan membunuhnya di gerbang Lot. Setelah mengalahkan Dajjal, Isa akan menegakkan kembali syariat Islam dan hidup sebagai pemimpin yang adil. Ia akan menjadi teladan dalam mempraktikkan ajaran Islam, dan menghapus segala bentuk penyimpangan serta bid'ah. Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun dan setelah itu wafat, kemudian umat Islam akan menyelenggarakan salat jenazah untuknya. Dalam tradisi Kristen, kembalinya Isa merupakan salah satu doktrin eskatologis utama yang dinantikan. Kedatangan kedua ini akan menandai akhir zaman dan pembentukan kerajaan Allah yang kekal. Isa akan kembali ke bumi dengan kuasa dan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan mati. Kedatangannya akan disertai dengan berbagai tanda dan keajaiban di langit. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak akan memberikan cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Isa akan menghakimi semua manusia berdasarkan perbuatan mereka. Mereka yang beriman dan hidup sesuai dengan ajarannya akan masuk ke dalam kehidupan kekal, sedangkan yang menolaknya akan dihukum. Ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Setelah penghakiman, Isa akan mendirikan kerajaan Allah yang kekal, di mana tidak ada lagi penderitaan, kesedihan, atau dosa. Orang-orang beriman akan hidup bersama Allah dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Baik dalam tradisi Islam maupun Kristen, kembalinya Nabi Isa merupakan peristiwa eskatologis yang sangat dinantikan. Meskipun ada perbedaan dalam rincian dan makna teologisnya, kedua agama sepakat bahwa Isa akan memainkan peran penting dalam akhir zaman. Kembalinya Isa akan membawa penegakan keadilan, kekalahan kejahatan, dan pembentukan kerajaan yang kekal. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya iman, keadilan, dan pengharapan dalam ajaran kedua agama tersebut. Nabi Isa meninggalkan warisan yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam agama, budaya, maupun moral.
Isa adalah pusat dari ajaran Kristen, dan juga dihormati sebagai nabi penting dalam Islam. Kedua agama mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh Isa, yang menjadi panduan bagi miliaran orang. Kisah Isa dan ajarannya telah menginspirasi seni, musik, sastra, dan berbagai aspek budaya lainnya. Banyak karya seni terkenal yang menggambarkan kehidupan dan mukjizat Isa, menunjukkan pengaruhnya yang mendalam dalam budaya manusia. Ajaran Isa tentang cinta kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan pelayanan kepada sesama terus menjadi landasan moral bagi banyak orang. Nilai-nilai ini mendorong orang untuk hidup dalam damai, saling menghormati, dan membantu mereka yang membutuhkan. Isa mengajarkan pentingnya memperhatikan kaum miskin dan tertindas. Warisannya mendorong banyak upaya sosial untuk memperjuangkan keadilan, membantu yang kurang beruntung, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Nabi Isa, dengan kehidupan dan ajarannya, telah membentuk cara pandang manusia tentang Tuhan, kemanusiaan, dan kehidupan yang bermakna. Pengaruhnya yang mendalam dan luas, mencakup berbagai aspek kehidupan dan tetap relevan hingga hari ini. Isa adalah simbol dari kasih Allah dan rahmat-Nya, mengajarkan kita untuk hidup dalam cinta kasih dan pengampunan. Kisahnya mengingatkan kita tentang kekuatan iman dan harapan, serta pentingnya menjalani hidup dengan integritas dan dedikasi kepada kebaikan. Nabi Isa, baik dalam tradisi Islam maupun Kristen, adalah contoh sempurna dari kepatuhan kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama manusia. Warisannya akan terus hidup dalam hati dan pikiran umat manusia, menginspirasi generasi demi generasi untuk menjalani hidup yang penuh makna dan berkah.